Pemirsa, komplotan pencuri nekat beraksi di lokasi ramai menggasak ban serep sebuah truk di parkiran pertokoan di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara pelaku pencurian motor di Candi, Sidoarjo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Kamera pengawas merekam dua orang beraksi di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat. Mereka mengincar ban serep truk yang terparkir di kawasan pertokoan itu. Komplotan pencuri ini nekat beraksi meski situasi di lokasi ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar. Seorang pelaku menggunakan perkakas untuk mencuri ban serep yang berada di kolong truk. Rekan pelaku mengamati situasi di lokasi dan dua pelaku lain menunggu di dalam mobil. Usai dapatkan ban serep, komplotan kabur dengan mobil. Menurut petugas keamanan setempat, aksi pencurian ini baru pertama kali terjadi. Kasus pencurian ban serep truk tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aksi kejahatan pria 55 tahun ini di Desa Kedung Peluk Candi, Sidoarjo terpergok warga. Sutarno ketahuan mengambil motor milik warga setempat. Sejumlah warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi langsung mengamankan pelaku beserta motor curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena butuh uang untuk membayar utang kredit bank senilai 5 juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Candi, Sidoarjo. Sementara polisi masih memburu pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang membunuh istrinya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu akibat tersinggung dinasihati, seorang pria aniaya saudara sepupunya menggunakan sebilah parang. Tempat persembunyian seorang pria pelaku pembunuhan di sebuah gudang kecil di kawasan Kedung Temanggung dikepung polisi. Pelaku yang tidak berdaya pasrah pelariannya berakhir di tangan Resmo Polres Temanggung. Kurang dari 10 jam beraksi, K, pelaku pembunuhan istri, ditangkap polisi. Pelarian pelaku dengan motor menuju arah Wonosobo terlacak berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Pria 32 tahun ini tega membunuh istrinya, dipicu hubungan yang sudah tidak harmonis selama 2 tahun terakhir. Hubungan rumah tangga antara pelaku dengan korban sudah tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Nah, jadi korban mungkin dengan pelaku belum ada kesepakatan terkait anak. Seorang suami di Ngadirajo Temanggung tega membunuh istrinya di rumah. Aksi keji pelaku terjadi di depan mertuanya yang juga menjadi korban. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 61 tahun tega menganiaya saudara sepupunya di desa Lasarasowu, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Korban Ama Sabari, 45 tahun, sempat terlibat cekcok setelah berupaya menasihati pelaku. Sempat berusaha menghindar dan berlari keluar rumah, korban akhirnya tersungkur dengan luka serius akibat sabetan senjata tajam. Beruntung nyawa korban terselamatkan dan dilarikan warga ke rumah sakit. Karena tidak terima dengan dinasihati oleh korban, sehingga tersangka langsung membacok atau melakukan penganiayaan kepada korban. Pasca kejadian itu pelaku ditangkap penyidik tanpa perlawanan. Ia pun mengakui telah menganiaya korban. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.
Kericuhan terjadi saat puluhan seniman dangdut menggeruduk rumah pengelola arisan yang diduga bodong di Kelurahan Kelakah, Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Suasana memanas saat kerabat diminta menunjukkan keberadaan pengelola arisan yang diduga membawa kabur uang para korban hingga senilai 1,8 miliar rupiah. Ketegangan makin menjadi saat ada salah satu warga yang memprovokasi dan menyela pembicaraannya. Upaya mediasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Balai RW ini berakhir buntu. Karena tidak menemukan titik terang, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Para korban meminta agar seluruh uang yang dibawa kabur pelaku sejak beberapa bulan lalu segera dikembalikan. Melaporkan pelaku, karena kan pelakunya di sini kan masih menyembunyikan diri. Di sini saya membawa suami sama anaknya supaya si pelaku itu datang ke sini. Pihak kepolisian telah meminta keterangan keluarga pelaku sebagai saksi. Kasus ini kini masih ditangani anggota Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Ayus melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi mungil yang baru dilahirkan ditemukan warga di teras rumah di Desa Sawiji, Desa Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara seorang oknum kiai diduga melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya di Ponorogo, Jawa Timur. Sesosok bayi mungil tergeletak begitu saja di teras rumah warga di Desa Sawiji, Jombang, Jawa Timur. Bayi ini kemudian diserahkan kepada petugas puskesmas untuk dirawat medis. Saat ditemukan, kondisi bayi belum mengenakan pakaian dengan tali ari-ari masih menempel di perutnya. Warga menduga bayi ini sengaja dibuang untuk menutupi aib orang tuanya. Pemilik rumah sempat mendengar suara sepeda motor berhenti yang disusul dengan suara tangisan bayi. Setelah diperiksa, saksi melihat bungkusan kain berisi bayi. Cari-cari nggak ada, gak taunya di sebelah sini, di depan emper sini. Kondisinya seperti apa, Pak? Nah, Kondisi seperti apa bayinya? ya dibungkus kain kudung gitu aja. Tidak ada tanda pengenal, surat atau nama? Nggak ada. Kondisi bayi kini dalam keadaan sehat di Puskesmas Bayangan. Sementara polisi masih memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Anyus melaporkan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap petugas. Ia terpaksa berurusan dengan polisi usai dilaporkan atas kasus pelecehan belasan santri. Kasus berawal setelah salah satu santri kabur usai mengalami pelecehan seksual dari terduga pelaku. Kepada keluarganya, korban remaja laki-laki menceritakan kejadian yang dialaminya. Keluarga korban berkomunikasi dengan santri lain dan alumni, dan ternyata sejumlah santri laki-laki juga turut mengalami pelecehan seksual. Masih kita dalami, nanti tolong rekan-rekan sabar. Karena kejadian masih sekitar jam 5, jam 6 pagi tadi, kita tim masih melakukan pendalaman ya. Laporannya seperti apa ini? Belum, tim masih melakukan pendalaman ya. Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.